Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya muliakan para alimil ulama, para kiai, tokoh agama, tokoh masyarakat, Bapak Ketua DKM Masjid Ar-Rahman yang saya hormati, Saudara Muratibul Acara yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu-ibu, adik-adik remaja, Rismawan dan Rismawati Masjid Ar-Rahman yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di malam yang insya Allah penuh dengan barakah ini, malam yang insya Allah penuh dengan kemuliaan, kita dapat berkumpul di dalam Masjid Ar-Rahman dalam rangka memperingati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran, khususnya masyarakat Masjid Ar-Rahman. Semoga perkumpulan kita pada malam hari ini dengan kemuliaan dan karomah Al-Quran, kita semua kelak di yaumil mahsyar nanti diberikan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat beserta salam semoga Allah curahkan atas penghulu alam, junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah, kita berada di tengah-tengah masyarakat Masjid Ar-Rahman ini, wasilahnya Bapak Haji Maman. Alhamdulillah, di malam nuzul Quran ini, di malam 17 Ramadan, semoga ibadah puasa pada Ramadan tahun ini yang sudah kita kerjakan penuh dengan perjuangan, baik itu ibadah taraweh, ibadah puasa, dan ibadah yang lain diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan Ramadan tahun ini masih panjang, sekitar 15 atau 16 hari lagi. Mudah-mudahan dalam perjalanan Ramadan tahun ini, khususnya masyarakat Masjid Ar-Rahman diberikan kesehatan, amin, diberikan kekuatan, diberikan kelancaran, diberikan umur yang panjang, umurnya barokah, rizkinya barokah, anak dan cucu cicitnya soleh dan solehah, pulang kepada Allah husnul khotimah. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah, awal Ramadan sebagaimana yang kita lihat di masjid, di musola, di kampung, di desa ramai.
awal Ramadan, betul. Sok taraweh pun alhamdulillah masih penuh. Tapi sudah memasuki di saat akhir Ramadan ini, alhamdulillah di masjid, di musola mengalami kemajuan. Betul? Ayo betul. Mengalami kemajuan. Soknya yang mulai maju. Awal Ramadan ada yang masjidnya itu kurang lebar, musolahnya pun kurang lebar, ada halaman, tenda dipasang, karpet dihamparkan. Awal Ramadan full house beludak. Tapi sudah masuk 3 hari Ramadan, apalagi sudah memasuki separuh Ramadan ini, tendanya tinggal ngejedok, karpetnya pun tidak dihamparkan. Yang ramai bukan masjid lagi, pasar. Betul? Ay betul mah. Bu. Faktanya memang demikian, sudah mengalami pergeseran nilai. Soknya sudah mulai maju. Padahal Ramadan ini adalah bulan yang ditunggu, bulan yang dinanti. Banyak orang yang tidak diberikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Belum masuk Ramadan meninggal dunia. Betul. Bahkan baru malam pertama belum sempat puasa meninggal dunia. Bersyukur kita kepada Allah dipertemukan oleh Allah untuk menikmati ibadah bulan suci Ramadan pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah, ibaratnya Ramadan itu adalah orang tua. 11 bulan itu anak-anaknya. Orang tua satu punya anak 11. Anak 11 bisa tercukupi oleh orang tua satu. Tapi anak 11 belum tentu bisa menjamin orang tua satu. Betul? Orang tua satu bisa menjamin 11 bulan, 11 anak, bahkan terdidik menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang mandiri. Tapi anak 11 bapak belum tentu bisa menjamin orang tua satu. Bahkan mengurusnya saja kadang-kadang antara anak yang satu dan seterusnya itu saling melempar. Betul? Ay betul. Ada orangnya ada. Yang begitu ada. Ada model begitu ayah ke. Ayah. Numana, mana? Seharusnya apa? Seharusnya anak itu berebut untuk merawat orang tua. Tapi kadang-kadang anak saling melempar ke saudaranya untuk merawat orang tuanya. Seharusnya menjadi anak itu berebut mendoakan orang tuanya. Tapi kadang-kadang anak bukan berebut doa orang tuanya, tapi berebut harta dan dunianya. Betul. Tapi insya Allah di Masjid Baitur Rahman mah tidak ada. Amin. Ini mah bukan di sini, tapi di sono. Bukan di sini lain di dia, tapi di sebelah sana. Tapi awalnya dari sini. Bapak dan Ibu hadirin saudara yang dimuliakan Allah. Ada salah seorang sahabat sekaligus sepupu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Abbas atau Imam Ibnu Abbas. Hina suila ketika Imam Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas ditanya, ma khairul ayyam wa ma khairus syuhur wa ma khairul a'mal. Hari apakah yang paling bagus? Bulan apakah yang paling bagus? Dan amal apakah yang paling bagus? Kemudian faqala Imam Ibnu Abbas berkata,
khairul ayyam yaumul jum'ah li'annahu sayyidul ayyam wa khairus syuhur syahrul ramadan li'annahu unzila fihil Qur'an wa fihi asyamul wajib wa fihi lailatul qadar. Hari yang paling bagus itu adalah hari Jumat. Kenapa? Li'annahu sayyidul ayyam, sebab hari Jumat itu adalah rajanya hari. Innal jum'ata sayyidul ayyam wahidul fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya hari Jumat itu adalah raja dari segala hari. Hajinya golongan orang-orang fakir dan hajinya golongan orang-orang miskin. Maka bapak dan ibu, Jumat itu istimewa. Jumat itu adalah mulia, sebab khususiyah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari Jumat itu adalah hajinya bagi kalangan orang-orang fakir, bagi kalangan orang-orang miskin. Alhamdulillah. Makanya bagi yang berkewajiban melaksanakan sholat Jumat, mau berangkat sholat Jumat, mandinya saja itu bisa menggugurkan dosa. Bagi bapak-bapak yang mau melaksanakan sholat Jumat, sebelum berangkat itu mandi dulu. Biasa mandi apa enggak? Mandi apaan? Mandi adus. Woi, kalau Jumat mandi apaan? Mandi adus. Adus apa? Manikta salah yaumal jum'ati, barang siapa orang yang mandi pada hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat, maka dari Jumat ke Jumat dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kata ibu-ibu, Pak Ustaz, atau kumaha perempuan kan tidak berkewajiban sholat Jumat, perempuan itu kan tidak disyaratkan sholat Jumat, lalu bagaimana supaya kita mendapatkan gugur daripada dosa? Gampang. Apabila mau sholat Jumat, bapaknya tidak mau mandi atau belum mandi, suruh mandi. Kalau tidak mau, mandiin. Bu, pernah mandiin bapaknya? Nah, Bisa ngomong pernah. Bu, pernah nggak mandiin bapaknya? Kapan? Waktu sakit doang. Waktu sakit mah diadusi, waktu sakit dimandiin, setelah sembuh nggak dimandiin, betul? Ayo udah jelas lah, samsia. Mandiin suaminya sunnah. Sunnah hukumnya suami istri itu mandi bareng. langsung lagi. Sunnah hukumnya laki rabi suami istri kalau mandi bareng. Umar suka mandi bareng. Oh sering model begini yang sering. Pak, dulu ada seorang perempuan namanya Mutiah. Siapa? Mutiah. Ada di sini yang namanya Mutiah. Mana? Itu. Dulu ada seorang perempuan namanya Mutiah. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Fatimah, ya Fatimah, ya Pak, Mutiah itu adalah seorang perempuan golongan surganya Allah. Mutiah itu adalah calon penghuni surganya Allah dari golongan perempuan. Hebat. Namanya disebut oleh Nabi bahwa Mutiah adalah termasuk golongan ahli surganya Allah.
Kira-kira kalau nama ibu disebut oleh Nabi golongan surga, senang apa tidak? Bangga apa tidak? Senang apa tidak? Begitu disebut namanya oleh Rasulullah, Fatimah penasaran. Coba penasaran, amalan Muti'ah itu apa sih? Sampai-sampai Rasulullah menyatakan bahwa Muti'ah itu perempuan calon penghuni surganya Allah. Datang Fatimah ke rumahnya Muti'ah, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Hai menembak. Maukah? Assalamualaikum. Dijawab oleh Muti'ah, waalaikumsalam. Siapa di luar? Fatimah. Ada apa Fatimah? Pengen ngobrol, pengen tanya. Fatimah dengan siapa? Dengan Hasan. Kebetulan Sayyidina Hasan masih kecil, jadi ingin ikut. Maaf Fatimah, dengerin. Maaf Fatimah, suami saya sedang tidak ada di rumah. Saya tidak bisa menerima kamu tanpa ada suami. Subhanallah. Tapi kan Muti'ah, kita ini sesama perempuan, betul. Tapi kan kau membawa anak Fatimah, Hasan, betul. Tapi kan masih kecil, bener. Sekalipun kecil tetap laki-laki. Subhanallah. Akhlak daripada Muti'ah tidak menerima tamu laki-laki meskipun anak kecil. Subhanallah. Ketika suaminya sedang tidak ada di rumah, Fatimah, besok saja kau kembali lagi. Nanti saya akan izinkan kepada suamiku. Datang lagi besok, diketuk pintunya. Assalamualaikum. Siapa di luar? Fatimah. Fatimah dengan siapa? Maaf, dengan Hasan dan Husain. Kan anaknya kembar, Hasan dan Husain. Maaf Fatimah, saya izinnya bilang ke suami cuma Hasan. Kamu kan kemarin cuma bawa Hasan, tidak bawa Husain. Jadi maaf Fatimah, saya tidak bisa menerima kau hari ini. Subhanallah, ibu akhlaknya luar biasa. Kira-kira di sini ada yang benar begitu? Tidak ada. Tukang paket bisa mancing. Betul? Betul mati. Akhirnya apa? Muti'ah menyuruh Fatimah balik. Besok saja Fatimah, saya meminta izin kepada suamiku bahwa kau akan ke sini membawa Hasan Husain. Dan pada akhirnya bapak dan ibu hari berikutnya diterima oleh Muti'ah. Dipersilakannya masuk dan bertanya. Muti'ah, kemarin Rasulullah menyebut namamu, bahwa engkau itu termasuk golongan surganya Allah. Masuk? Ya, saya kesini kepingin tanya, amalanmu apa? Perbuatanmu apa? Sampai Rasulullah Muhammad menyatakan kau itu perempuan yang calon penghuni surganya Allah. Saya kepingin. Tak lama ibu lagi ngobrol dengan Fatimah, suaminya datang. Begitu suaminya datang, Muti'ah langsung berdiri. Awas alur ceritanya. Setelah berdiri langsung nyamperin. Setelah nyamperin langsung dicium tangannya, dicium pipi kanan dan kirinya, bahkan dicium keningnya. Kemudian suaminya digandeng menuju ke kamar, diambilkan pakaian pengganti. Setelah itu langsung suaminya diajak ke kamar mandi dan Muti'ah ikut membersihkan badan suaminya. Subhanallah. Setelah dimandikannya, diajak ke meja makan, diajak makan bareng. Di samping meja makannya ada cambuk. Apa itu cambuknya, buat apa? Kata Muti'ah, Bang,
kalaulah hari ini sikapku kurang menyenangkan, kurang membahagiakan, sehingga kau murka kepadaku, daripada aku nanti dimurkai oleh Allah, dibenci di akhirat, lebih baik aku tebus saja di dunia ini. Ini cambuklah tanganku. Subhanallah. Kira-kira ada yang begitu? Ada yang begitu? Wes, pengumuman. Besok apabila ibu lagi ngobrol dengan tetangga, suami datang, kira-kira ibu berdiri nyamperin suami apa lanjutin ngobrol? Ayo udah jelas. Suaminya datang lagi ngobrol sama tetangga, kedengar suara motornya. Apa kata temennya? Bu, suaminya pulang, malah biarin aja. Betul begitu? Betul mah. Anaknya nyusul, ma, bapak pulang, biarin, nanti juga masuk sendiri. Lah yang mancing deh, wedus ke mancing deh. Allah Karim. Maaf sekarang, di zaman emansipasi wanita, zaman sekarang, zaman modern ini, ibu, banyak sekali perempuan-perempuan yang jadi karyawan, banyak sekali perempuan yang menjadi PNS. Ketika di kantornya, ketika di pabriknya, atasannya datang berdiri, betul. Pimpinannya datang berdiri, betul. Pak Kadisnya datang berdiri, ada pejabat datang berdiri sebagai bentuk penghormatan, betul. Tapi ketika suaminya datang berdiri apa tidak? Mur jelas. Kira-kira Bu, maaf, pejabat dengan suami ibu yang lebih mulia pejabat apa suami ibu? Laganya orang adem. Di hadapan pimpinan hormat merunduk. Bahkan ada perempuan ketika pimpinannya datang hormat, bahkan ketika mau minta tanda tangan, menunjuknya juga tangan dua, memberikannya tangan dua. Pak, di sini tanda tangan. Iya. Nunjuknya pakai apa? Pakai jempol. Sebelah sini Pak, ininya stempel Pak, pakai jempol. Tapi ketika di hadapan suaminya nyari anduk atau nyari kunci motor, ma, kunci motor mana? Betul Bu? Betul Pak? Betul. Kunci motor mana? Aku diambilin, aku sendiri di kantornya, di pabriknya, di hadapan atasannya, hormatnya bukan main, ngerunduknya bukan main, tapi di hadapan suami, Masya Allah, suruh ngambil nganduk, anduk, anduknya ambil aku dijukut gama kayak bocah, bebek, kiwangi model itu, wes ngaku bae sama siapa? Seharusnya apa? Diambilin, kemudian apa? Diberikan dengan tangan dua. Itu bentuk daripada penghormatan takdim kepada suami. Lah ini Masya Allah, di sana bukan di sini. Ngaji tiap minggu di masjid hadir, pengajian kelurahan hadir, pengajian kecamatan hadir, di musola hadir, pengajian bulanan hadir, puasa Senin Kamis, tapi tidak mengabdi hormat kepada suami, sekalipun puasa, sekalipun ngaji, semua itu demi Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mau nanya, Pak, kerja seharian, peras keringat, banting tulang, motor otak, betul? Capek keringat bercucuran sampai hijau keringatnya. Begitu balik, kira-kira Pak senangnya melihat istri di rumah dengan dandan bersolek yang cantik, apa ketika balik istrinya lagi di rumah tetangga, senang yang mana? Senang begitu balik, Masya Allah, melihat istri di rumah
nunggu sudah dandan pakaiannya rapi, insya Allah alisi merok, bener rapi, bener lancip, ayo butuh pirok baik. Kelopak matanya warna-warni, alhamdulillah. Bulu matanya lentik, kayak bulu matanya Syahroni. Kalau bulu matanya Syahroni itu bulu mata anti badai, kalau sini mah anti geledek. Betul. Pipinya dipakai blaskon sampai warnanya kemerah-merahan. Bibirnya merah, begitu suami pulang, masya Allah kata suaminya assalamualaikum. Kak biasanya kalau mau masuk rumah ucapkan salam apa enggak? Ayo jelas. Masuk rumah kita sendiri membaca salam, mengucapkan salam apa tidak? Sok baca salam apa enggak? Astagfirullahaladzim. Sahabat siapa saja yang masuk rumah tidak mengucapkan salam itu termasuk setan gasim. Kalau yang masuk perempuan gasimah. Setan gasim itu Bapak Ibu paling senang kalau ada orang masuk rumah itu tidak mengucapkan salam. Itu setan paling senang. Nih, saya membaca dalam satu kitab keterangan begini, apabila kita mau masuk rumah kita, masuk rumah orang lain mengucapkan salam, mendoakan rumah orang lain, tapi kadang masuk rumah sendiri tidak didoakan. Kata guru saya, apabila kau masuk ke rumahmu ucapkan salam meskipun di dalam rumah itu tidak ada orang, tapi ada makhluk selain daripada manusia. Prakteknya kumaha? Assalamualaikum, assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la yaquduhu al-'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 kali. Ngajine kapan to? Ngejedok. Siapa orang yang setiap masuk rumah membaca seperti itu, maka insya Allah rezekinya akan selalu diberikan barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking barokahnya keberkahan itu sampai melimpah ke tetangga dan saudaranya. Maka besok malam ini praktekkan ketika kita masuk rumah ucapkan assalamualaikum. Jangan berdiri, buka pintu assalamualaikum sambil jalan. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Naruh apalah bismillahirrahmanirrahim. Baca ayat kursi, baca kulhu 3 kali. Insya Allah rumahnya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wis amin wis sing gede, wis amin mah gampang. Hadirin saudara yang dimuliakan Allah, maka hari yang paling baik adalah hari Jumat, karena Jumat itu sayyidul ayyam. Yang kedua, wa khairus syuhur syahrul Ramadan. Bulan yang baik itu adalah bulan Ramadan. Li'annahu unzila fihil Qur'an, sebab Al-Quran diturunkan oleh Allah bulan suci Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkan Al-Quran. Bukan cuma Al-Quran, seluruh kitab samawi Allah turunkan di bulan Ramadan. Zabur Nabi Daud diturunkan di Ramadan.
Taurat kepada Nabi Musa diturunkan oleh Allah bulan Ramadan. Injil Nabi Isa diturunkan di bulan Ramadan. Suhuf Nabi Ibrahim diturunkan Ramadan. Al-Quran diturunkan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Kapan itu terjadinya? Tadi saudara muratibul acara, saudara Umar sudah menyampaikan apa? 17 Ramadan. Malam ini pas tanggal 17 Ramadan. Bal huwa Qur'anun Majid fi Lauhil Mahfuz. Pertama, Al-Quran itu tersimpan di Lauhil Mahfuz, tempat yang suci, tempat yang agung. Kemudian apa? Malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah untuk mengambil Al-Quran. Malaikat Jibril adalah makhluk yang suci, la yamassuhu illal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali makhluk yang disucikan. Setelah Lauhil Mahfuz diturunkan kemana? Fi ila baitil izzah, menuju ke baitil izzah, langit dunia. Maka dari langit dunia turun kepada Nabi Muhammad itu 17 Ramadan. Sejarahnya ketika Nabi Muhammad usia 40 tahun, Nabi Muhammad menerima wahyu yang pertama. Menerima wahyu yang pertama di mana itu? Di Ghar Hira, yaitu di Jabal Nur, di Gua Hira, Mekah Al-Mukarramah. Dari Mekah menuju Jabal Nur itu Pak, Nabi Muhammad jalan kaki. Kita kemarin dari hotel menuju Jabal Nur naik mobil, itu kurang lebih sekitar setengah jam. Nabi Muhammad jalan kaki dari bawah kaki gunung Jabal Nur. Nabi Muhammad naik jalan kaki, belum ada lampu, belum ada cahaya, belum ada baterai, belum ada HP. Begitu naik ke Jabal Nur, di puncaknya turun lagi ke lerengnya, disitulah yang namanya Gua Hira. Saya Pak, dari bawah Jabal Nur naik sampai ke puncak, berangkat jam 1, nyampai di tempat jam 3 pagi. Berapa jam? 2 jam. Naik jam 1 sampai jam 3. Itu Pak, Masya Allah, kita naiknya itu sudah ada anak tangga. Dari mulai kita naik, mantel di hati, mau nangis, malu sama jamaah, membayangkan Rasulullah Muhammad dulu ketika mau menerima wahyu, belum ada lampu, hanya ada sinar rembulan dan bintang. Jalannya pun medannya tidak seperti sekarang, sudah anak tangga. Jadi sambil naik sambil bergerak air mata, membayangkan ya Allah, bagaimana dulu Rasulullah Muhammad. Kita saja yang sekarang ada sinar, tapi capeknya bukan main. Nabi Muhammad berjuang untuk mendapatkan wahyu Al-Quran, untuk mendapatkan perintah dari Allah. Naik dari bawah sampai ke bukit. Begitu sampai di bukit atas tuh, di situ kita istirahat. Masya Allah, melihat keindahan kota Mekah dari atas bukit Jabal Nur, indah sekali. Nangis lagi kita, yang antri ibu bapak ternyata bukan orang kita, orang Turki, orang Pakistan, hanya yang ingin duduk sholat di Jabal Nur. Ya Allah Pak, antri sudah begini, mau ke guanya itu turun ke bawah. Begitu kita turun, pegangan penjaga, nangis kita. Ya Allah, seandainya dulu ketika Nabi Muhammad mau ke Jabal, mau ke Gua Hira, tergelincir, gemelinting, kita ini menjadi umat apa Pak? Tapi Allah yang menjaga. Nabi Muhammad di situ. Kemudian datanglah malaikat Jibril. Ya Muhammad, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Ya Muhammad, Iqra. Apa kata Nabi? Ma ana biqari, ma ana
biqari, ma ana biqari. Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Allah karim ibu. Alhamdulillah kita diberikan kesempatan. Begitu sudah di puncak Jabal Nur, kita mau masuk itu teringat sholawat fadhailul Quran. Salatullahi wassalam uhiyal Quran. Salatullah ala man uhiyal Quran wa ahli il-kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran. Ayo bareng. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Quran wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dhawil Quran wa ahli